Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Indah Rindu Ferdani dengan NIM 2101072012 dari kelas 2B D3 Akuntansi. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan operasional clearing, RTGS, BI Fast, dan transfer untuk pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi perbankan. Baik, topik-topik yang akan saya bahas yang pertama yaitu clearing, yaitu jenis-jenis clearing, sistem clearing, warkat clearing, dan mekanisme clearing. Yang kedua yaitu RTGS, pengertian dan mekanisme RTGS. Yang ketiga yaitu BI Fast, pengertian dan mekanisme BI Fast. Serta yang keempat yaitu transfer, pengertian dan mekanisme transfer. Apa sih itu clearing? Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005, pengertian clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Yang kedua yaitu jenis-jenis clearing. Yang pertama yaitu clearing umum. Clearing umum adalah sebuah bentuk sarana untuk perhitungan warkat-warkat antar bank di mana proses pelaksanaannya diatur dan diawasi oleh BI atau Bank Indonesia. Yang kedua yaitu clearing lokal. Clearing lokal adalah sebuah bentuk sarana untuk perhitungan warkat antar bank yang terdapat di dalam suatu wilayah clearing atau yang sudah ditetapkan. Serta yang ketiga yaitu clearing antar cabang. Clearing antar cabang adalah sebuah bentuk sarana perhitungan warkat antar bank yang di mana terdapat dalam satu wilayah atau kota. Untuk melakukan clearing dengan cara melakukan semua perhitungan dari suatu kantor cabang. Selanjutnya yaitu sistem clearing. Yang pertama yaitu sistem manual. Sistem clearing manual adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan dilihat saldo clearing, serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang kedua yaitu sistem semi-otomasi. Sistem semi-otomasi adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan dilihat saldo clearing dilakukan secara otomasi. Sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang ketiga yaitu sistem otomasi. Sistem otomasi adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan dilihat saldo clearing, dan pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Yang keempat yaitu sistem elektronik. Sistem clearing elektronik adalah penyelenggaraan clearing lokal secara elektronik yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan dilihat saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik dan disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Selanjutnya yaitu warkat clearing. Warkat adalah alat pembayaran non-tunai untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing atau yang diperhitungkan atas beban. Warkat terdiri atas 6. Yang pertama yaitu cek. Warkat cek adalah cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, termasuk cek dividen, cek perjalanan, cek cenderamata, dan cek jenis lainnya yang penggunaannya dalam clearing disetujui oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu biljet giro. Warkat biljet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan
sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, termasuk bilet giro Bank Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu wesel bank untuk transfer atau WBUT. Adalah wesel sebagaimana yang diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. Yang keempat yaitu surat bukti penerima transfer atau SBPT. Adalah surat bukti penerima transfer dari luar kota yang dapat ditagih kepada bank peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. Yang kelima yaitu nota debit. Nota debit adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk utang bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Nota debit yang dikeliringkan hendaknya telah diperjanjikan dan dikonfirmasikan terlebih dahulu oleh bank yang menyampaikan nota debit kepada bank yang akan menerima nota debit tersebut. Serta yang terakhir adalah nota kredit. Nota kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Berikut adalah contoh gambar dari wesel bank untuk transfer atau WBUT dan surat bukti penerimaan transfer atau SBPT. Berikut selanjutnya yaitu nota debit dan nota kredit. Selanjutnya yaitu mekanisme clearing. Proses penyelenggaraan clearing terdiri dari dua tahap yang wajib diikuti peserta. Di antaranya yang pertama yaitu clearing penyerahan. Clearing penyerahan meliputi kegiatan yang dilakukan di kantor peserta dan yang dilakukan di tempat penyelenggara. Warkat clearing yang diserahkan oleh masing-masing peserta, yang pertama yaitu warkat debit keluar atau WDK. Adalah warkat yang disetorkan oleh nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah tersebut. Serta yang kedua yaitu warkat kredit keluar atau WKK. Adalah warkat pembebanan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan rekening nasabah lain. Selanjutnya yaitu clearing pengembalian. Warkat clearing yang diterima dari peserta antara lain yang pertama yaitu warkat debit masuk atau WDM. Adalah warkat yang diserahkan oleh peserta lain atas beban nasabah bank yang menerima warkat. Serta yang kedua yaitu warkat kredit masuk atau WKM. Adalah warkat yang diserahkan oleh peserta lain untuk keuntungan nasabah bank yang menerima warkat. Selanjutnya, hubungan antara warkat debit keluar atau WDK dan warkat debit masuk atau WDM dapat dijelaskan dengan menggunakan ilustrasi sebagai berikut. Hubungan warkat debit masuk dan warkat debit keluar, bank yang menyerahkan warkat clearing keluar atau warkat debit keluar atau WDK akan menikmati penambahan rekening giro pada Bank Indonesia. Sedangkan bank yang menerima warkatnya sendiri atau warkat debit masuk atau WDM, saldo gironya pada Bank Indonesia akan berkurang sebesar nilai nominal warkat tersebut. Hubungan warkat kredit keluar atau WKK dan warkat kredit masuk atau WKM dapat dijelaskan dengan menggunakan ilustrasi sebagai berikut. Hubungan warkat kredit keluar atau WKK dan warkat kredit masuk atau WKM, bank yang menyerahkan warkat clearing keluar atau warkat kredit keluar atau WKK akan menyebabkan pengurangan pada rekening giro pada Bank Indonesia. Sedangkan bank yang menerima warkat tersebut atau warkat kredit masuk atau WKM, saldo gironya pada Bank Indonesia akan bertambah sebesar nilai nominal warkat tersebut. Yang kedua, real time gross settlement atau RTGS.
adalah transaksi antara kedua belah pihak dengan dana yang besar, yaitu di atas 100 juta, dan waktu transaksinya real time atau saat itu juga akan diproses oleh pihak bank. Transaksinya tidak memakan banyak waktu, sekitar 2-3 jam dana nasabah sudah ditransaksikan. Mekanisme RTGS yang pertama yaitu nasabah mengisi slip transfer yang ada di BTN Syariah kemudian diserahkan ke loket teller. Yang kedua yaitu untuk benaran KTP dan buku tabungan milik nasabah. Yang ketiga yaitu teller melengkapi slip transaksi nasabah. Nah, yang keempat yaitu setelah itu teller memproses transaksi nasabah pada komputer ada RCC atau RTGS Central Komputer untuk dimintai persetujuan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu BIFAS. BIFAS adalah infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara real time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat atau 24/7. BIFAS layanan transfer dana antara bank akan dikenakan biaya admin sebesar 2.500 saja. Selanjutnya yaitu mekanisme BIFAS. Yang pertama yaitu buka aplikasi m-banking, yang kedua yaitu login akun mobile banking, yang ketiga yaitu pilih menu transfer, yang keempat yaitu pilih metode BIFAS, yang kelima yaitu masukkan nominal transfer, nomor rekening penerima, yang keenam yaitu lengkapi keterangan transfer, serta yang ketujuh yaitu masukkan PIN mobile banking. Yang keempat yaitu transfer. Transfer adalah bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu. Pengiriman uang tersebut dapat dilakukan dari satu bank ke bank lainnya, dalam wilayah yang sama, dari satu rekening ke rekening lainnya, cabang yang sama, atau dalam bank yang sama tetapi cabang yang berbeda. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terkait dalam transfer. Yang pertama yaitu nasabah. Nasabah adalah pihak yang memiliki dana yang mendapat pelayanan jasa dari bank untuk mengirimkan dana atau memindahkan dananya kepada pihak lain. Yang kedua yaitu bank penarik. Bank penarik sering juga disebut dengan drawer bank, merupakan bank yang menerima amanat dari nasabah untuk mentransfer dananya kepada pihak penerima. Pihak penerima bisa nasabah yang memiliki rekening di bank sendiri atau bank lain. Yang ketiga yaitu bank tertarik, yaitu bank yang menerima transfer masuk dari bank pengirim untuk diteruskan kepada pihak yang menerima kiriman uang atau pihak beneficiary. Yang keempat yaitu beneficiary. Beneficiary adalah pihak yang memiliki hak menerima uang yang dikirimkan oleh pengirim dalam transaksi pengiriman uang ke luar negeri. Beneficiary bank adalah bank tujuan untuk menerima uang yang dikirimkan dari luar negeri. Selanjutnya yaitu mekanisme transfer dalam negeri. Yang pertama, mekanisme transfer masuk atau incoming transfer antar cabang. Dengan keterangan yang pertama, pengiriman atau remitter yaitu nasabah bank BTPN cabang Jakarta mengajukan permohonan pengiriman uang kepada Bank BTPN cabang Surabaya. Yang kedua yaitu Bank BTPN cabang Jakarta mengirimkan kepada Bank BTPN cabang Surabaya untuk melakukan pembayaran kepada penerima melalui hubungan rekening masing-masing bank. Yang ketiga yaitu Bank BTPN cabang Surabaya menyampaikan pemberitahuan kepada penerima transfer atau beneficiary. Selanjutnya yaitu mekanisme transfer keluar atau outgoing transfer melalui cabang bank di luar wilayah clearing. Yang pertama yaitu pengiriman atau remitter, yaitu nasabah Bank BTPN cabang Surabaya mengajukan permohonan transfer uang dana kepada Bank BRI cabang Jakarta. Yang kedua yaitu Bank BTPN cabang Surabaya akan meneruskan pengiriman tersebut kepada cabang di Kota Jakarta agar melaksanakan pembayaran kepada penerima melalui hubungan rekening antara
kantor atau RAK masing-masing bank. Yang ketiga yaitu Bank BTPN Cabang Jakarta akan memberikan nota kredit melalui Bank Indonesia pada saat penerimaan atau penyerahan warkat debit atau kredit di lembaga clearing Bank Indonesia untuk ditunjukkan kepada penerimanya di Bank BRI Cabang Jakarta. Yang keempat yaitu dari Bank Indonesia akan dikeliringkan ke bank yang dituju, yaitu Bank BRI Cabang Jakarta. Serta yang kelima yaitu Bank BRI Cabang Jakarta akan memberitahukan pengirim uang kepada pihak penerima atau beneficiary. Baik, sekian penjelasan saya tentang operational clearing, RTGS, BI Fast, dan transfer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.